Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Oh iya, maaf teman-teman sebelumnya, karena memang bureng. Jadi ya sama aku juga lagi berusaha buat nyolowatin agar dapet eh, peralatan buat konten yang baru. Yuk sama-sama kita berdoa bareng-bareng biar segala hajat apapun yang teman-teman inginkan yang selama ini masih tertunda. Yuk, sama-sama kita berdoa, kita panjatkan agar semua hajat-hajat kita terkabul. Amin, amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Kenapa sih kok harus solawat? Solawatnya minta dunia. Kenapa sih harus banyak-banyak solawat? Ya udah sih solawat seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak. Musrik kok solawat mintanya dunia. Nggak apa-apa teman-teman. Kita awalnya minta dunia. Kita minta dunianya juga kan ke Allah. Kita berpikir positif, kita mintanya sama Allah. Daripada kita minta sama manusia, belum tentu manusia mengabulkan. Makanya kita mintanya sama Allah. Dan ketika kita minta sama Allah, kita tinggal nunggu waktu. Allah pasti kabulkan di waktu yang tepat. Daripada sekarang kita berpikir negatif, melakukan hal-hal yang seperti menjurus ke keputusasaan. Nah, lebih baik kita minta sama Allah dengan cara bersolawat. Jadi salawatnya tuh bebas. Aku udah sering bilang salawatnya tuh bebas. Mau salawat apapun itu nggak jadi patokan ya teman-teman. Mau salawat munjiat, mau salawat Jibril. Oh iya teman-teman, aku ada cerita. Jadi kayak gini teman-teman. Dahsyatnya salawat munjiat. Jadi ketika membaca salawat munjiat 1000 kali, dan ini udah banyak banget yang eh, mencoba dan mendawamkan, dan banyak yang mereka rasain keajaiban-keajaiban yang udah mereka rasain setelah mendawamkan sholawat munjiat selama 1000 kali. Kok bisa itu bacanya 1000 kali? Nah sama teman-teman, untuk mencapai 1000 kali sholawat munjiat itu butuh latihan. Mungkin misalkan hari ini belum hafal, misalkan sholawat munjiatnya belum hafal. Jadi harus dihafalin dulu selama, mungkin ada yang cepat, ada yang hitungan hari, ada yang hitungan bulan juga, setiap membaca ada yang harus baca teks. Tapi mereka berusaha. Berusaha karena memang mereka menginginkan hajat yang besar, dan mereka menginginkan hal yang e, ibaratnya nggak di luar, apa ya, yang harus kayak pergi ke dukun kayak gitu-gitu. Nah kita mintanya kan sama Allah, kita mintanya sama Allah, udah jelas kita minta sama Allah dengan cara bersolawat. Nah sampai akhir waktu teman saya ini, teman aku sama aja ya, jadi dia itu lagi butuh uang, ceritanya dia lagi butuh uang sebanyak 1,5 juta. Dan dia tuh bener-bener khusyuk mintanya, nyampe dia tuh bener-bener masuk kamar yang bener-bener sholat, abis sholat isya tuh dia bener-bener, jadi temen aku itu yang bener-bener khusyuk banget bacanya. Dia tuh dari abis sholat isya eh, terus nyicil baca sholawat munjiat sampai dia tidur dulu dari jam 10 sampai ke jam 2 malam. Terus dia lanjut lagi sholawat munjiat lagi sampai subuh karena dia benar-benar lagi butuh uang itu teman-teman. Dan qadarullahnya, setelah dia bangun pagi-pagi dan setelah jam 10 siang, kebetulan dia kan memang ada jualan produk ya teman-teman, ada jualan produk, dan tiba-tiba ada yang nyariin produknya dia, dan dia beli cash, dan dia dapetin uang lebih dari yang dia pengen. Jadi dia itu butuhnya itu 1,5 juta, dan qadarullah yang datang itu eh, 2,1 juta teman-teman. Jadi itu keajaibannya teman-teman. Jadi ketika kita minta benar-benar khusyuk sama Allah, diniatkan di waktu-waktu tertentu, nah itu akan Allah kabulkan. Allah permudah. Jadi semakin banyak kita membaca salawat, semakin banyak kita melantunkan salawat,
Itu kita tuh kan ibaratnya gini teman-teman, kita tuh banyak dosa. Kita banyak dosa. Nah, si sholawat ini penggugur dosa kita. Misalkan kita baca sholawat masih sedikit, terus kita usahain buat baca sholawat banyak. Dan semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin banyak sholawat yang kita lantunkan, maka dosa-dosa kita itu akan berguguran, teman-teman. Nah, dan yang paling penting lagi, teman-teman, ketika dosa-dosa kita berguguran, terus kita baca terus lantunan salawat, itu tuh si dosa-dosa kita tuh tertimbun oleh lantunan salawat, terkikis sedikit demi sedikit dan akhirnya tertimbun hingga akhirnya pertolongan Allah itu datang. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita menginginkan sesuatu terus kita minta sama Allah, pertama kitanya harus yakin. Kita harus punya keyakinan yang penuh. Karena percuma ketika kita menginginkan segala sesuatu hal, kita minta sama Allah, kitanya nggak yakin. Kitanya di dalam hati masih ada keraguan, kayak ucapan kata-kata, ah kayaknya nggak mungkin, ah mungkin nggak ya? Atau misalkan, ah masa sih? Nah, itu tuh doa-doa yang tadinya mau OTW ke kita hanya karena pemikiran mindset kita negatif, mindset kitanya tuh block, mindset block. Jadi akhirnya si doanya yang tadinya mau OTW ke kita itu balik lagi teman-teman, balik lagi ke sang pemilik doa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita khususkan waktu. Kita harus bisa mengkhususkan waktu khusus untuk benar-benar kita bisa berdoa yang khusyuk. Misalkan kalian bebas pilih waktunya, tapi memang waktu-waktu yang mustajab itu kayak waktu malam, waktu asar menjelang maghrib, itu waktu-waktu yang mustajab. Dan ketika kita ada waktu di waktu-waktu tertentu tersebut, insya Allah. Terus kitanya juga istiqomah. Istiqomah sholawat terus. Kita minta hanya sama Allah. Kita minta tidak mengandalkan datang sama manusia, tapi kita benar-benar datangnya sama Allah. Terserah mau Allah kasihnya kapan. Jangan sampai kita sekarang membaca sholawat baru sehari, baru 2 hari kita udah minta yang instan aja. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita bacanya baru berapa. Ingat dosa kita banyaknya kayak gimana. Tapi kita udah pengen instan. Kayak gitu teman-teman.